Shalom jemaat dikasih Tuhan, berjumpa kembali di Lilin Pengharapan. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kedua, dan saya akan mengutip beberapa ayat. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat yang ke-8 dan ke-9, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat yang ke-17, jadi iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertolongan kita pada saat ini. Jemaat kasih Tuhan, beberapa waktu ini dunia digemparkan kembali dengan isu rasisme. Hal ini bermula dari salah satu kasus yang cukup kontroversial di Amerika Serikat, di mana seorang yang berkulit hitam bernama George Floyd mengalami kematian karena seseorang yang berkulit putih. Karena kasus itu muncullah isu rasisme, ya sekalipun kasus itu sebenarnya ada banyak sekali pro kontranya, tetapi kasus itu menyebabkan terjadinya kerusuhan di Amerika Serikat. Dan juga ada beberapa demo di tempat lain dan sebagainya. Jemaat dikasih Tuhan, di Indonesia pun juga ternyata tidak lepas dari isu rasisme. Tahun 98, ya, suku Tionghoa mengalami kasus yang serupa. Dan di beberapa daerah orang yang berkulit hitam juga mengalami diskriminasi. Dan di Indonesia terbukti nyata bahwa rasisme itu bukan berdasarkan kulit warna hitam atau warna putih. Karena kasus rasisme ini bisa menyerang banyak orang. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama dari kitab Yakobus bagaimana menyikapi hal itu. Firman Tuhan berkata, saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Atau kalau saya mau bahasakan lebih sederhana, Yakobus tuh ingin berkata demikian. Kalau kita memandang muka atau kita membedakan orang lain, itu tidak selaras dengan iman kita kepada Tuhan yang mulia. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah membedakan orang. Tuhan itu selalu mengasihi semua orang, bahkan dia mengasihi orang yang membenci dia. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Tetapi kitab Yakobus menulis ini karena pada waktu itu orang Yahudi sangat membedakan orang sekali. Ada orang kaya, orang miskin, perlakuan mereka berbeda. Dan kepada bangsa lain pun orang Yahudi itu terkenal dengan rasismenya yang sangat tinggi. Bahkan orang Yahudi ini menganggap bangsa lain adalah bangsa kafir. Nah, Yakobus berkata, kita ini tidak boleh memandang muka. Justru kita harus meneladani Yesus yang dia mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang yang membenci dia. Kita harus meneladani dia. Makanya Yakobus berkata, seharusnya kita ini mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Janganlah iman kita ini memandang muka. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Justru di tengah perbedaan yang ada, kita harus mengasihi orang lain. Karena kalau kita membenci mereka atau membeda-bedakan mereka, firman Tuhan menyatakan kamu sedang melakukan pelanggaran. Bahkan Yakobus di ayat yang ke-17 berkata demikian, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya Yakobus ingin berkata demikian, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang mulia, seharusnya perbuatan kita selaras dengan dia. Artinya, kalau kita beriman tapi kita masih memandang muka atau membedakan orang lain, pada hakikatnya iman itu mati. Jadi seharusnya kita ini sungguh-sungguh mengasihi orang lain sama seperti Kristus. Kita sungguh-sungguh mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak pernah membeda-bedakan orang, mau warna kulitnya hitam atau warna kulitnya putih, mau rambutnya keriting atau lurus, ataupun perbedaan kekayaan dan sebagainya. Nah, jemaat kasih Tuhan, mari hari ini kita sama-sama mau belajar untuk menyatakan iman kita dengan kita tidak membedakan orang lain, justru kita mengasihi orang lain. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, justru kita harus membuat dunia ini semakin tenang dengan kita mengasihi dan berbuat baik serta berbagi kepada orang tanpa memandang muka orang itu atau tanpa membedakan ras-ras tertentu di dalamnya. Tetapi kita mau menjalankan firman ini dengan kesungguhan, yaitu dengan penuh kasih Yesus Kristus.
Kiranya kita bisa melakukan ini semua. Kita mengasihi orang lain tanpa memandang muka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman ini kami boleh lakukan dengan kami belajar mengasihi orang lain tanpa memandang muka. Berikan anugerah-Mu, berikan kekuatan-Mu, sehingga orang boleh melihat bahwa Tuhan yang mulia itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.